mata uang rupiah itu masuk ke dalam garbage currency atau the weakest currency in the world. Banyak masyarakat kita karena transaksi pakai rupiah tidak praktis, nolnya terlalu banyak, yang dilakukan adalah melakukan redenominasi secara alami. KPKP sekarang menulis menu dengan harga 200.000, bukan lagi 200.000, tetapi 200K. Coba bayangkan dengan jumlah nol yang terlalu banyak, sangat menyulitkan. Equipment kita pun, baik kalkulator maupun kalkulator yang ada di handphone, ini kalah, tidak sanggup untuk mengkalkulasi hitung-hitungan ekonomi yang jumlahnya sangat besar. Apa yang dilakukan oleh Pak Menkeu sekarang ya, mempersiapkan semua aturan main, undang-undang, peraturan pemerintah, termasuk dengan Bank Sentral, untuk melakukan redenominasi. Nah, pelaksanaannya mungkin bisa dilakukan pada saat presiden baru terpilih pada tahun 2030 yang akan datang. Nah, pertama ya soal redenominasi. Memang isu redenominasi ini kan pemerintah itu sejak 2010-2013 itu sudah melalui Bank Sentral kan sudah aktif mendiskusikan isu ini. Cuma memang waktu itu respon masyarakat terhadap isu redenominasi ini adalah seolah-olah redenominasi ini sama dengan Sunring yang kita lakukan tahun 65 ya, yaitu pemotongan nilai real dari uang. Padahal redenominasi rekalibrasi dari mata uang ya. Jadi ya semacam timbangan lah. Kalau ada timbangan setiap saat harus dikalibrasi. Nah, redenominasi juga sama seperti itu, yaitu bagaimana nilai uang yang nilai nominal uang kita sekarang yang diukur dalam US dollar itu 16.700-an, ya diukur ulang. Salah satu caranya adalah dengan menghilangkan 3 nol misalnya, sesuai dengan yang diumumkan oleh Pak Menteri Keuangan. Nah, artinya apa? Redenominasi menurunkan nilai nominal uang tanpa mempengaruhi purchasing power dari uang, tanpa mempengaruhi daya beli dari uang. Artinya kalau Rp1.000 bisa beli 5 permen, setelah redenominasi menghilangkan 3 nol, Rp1, ya daya belinya sama. Bisa sama-sama bisa membeli 5 permen. Artinya analoginya seperti itu. Dan ini sangat berbeda dengan Sunring. Kalau Sunring ya 1.000 bisa beli 5 permen, ya setelah dibuat menjadi Rp1 tidak bisa lagi membeli 5 permen. Nah, saya kira itu perbedaan yang paling fundamental ya. Kemudian yang kedua, mengapa redenominasi ini menjadi penting buat Indonesia? Ini pengalaman nih, kita di Dubai turun dari pesawat, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah nukar duit. Masuk ke money changer, nukar duit, nanya rupiah berapa kalau di sini kan per dirham atau per euro atau per dolar trans. Nah, ketika ditanya seperti itu, rupanya 1 dirham itu kalau sekarang di UAE ini setara dengan Rp5.400. Setahun lalu masih 4.500, sekarang sudah 5.400. Dalam US dollar lebih tinggi lagi, dalam euro lebih tinggi lagi, kurang lebih 22.000. Ini yang membuat mata uang rupiah itu masuk ke dalam, ya istilahnya itu garbage currency atau the weakest currency in the world ya. Jadi kita itu nomor 6 mata uang terlemah di dunia diukur dalam US dollar. Kalau sekarang kita 16.700, kita hanya lebih baik dari Vietnam yang kurang lebih 26.000. Kemudian dibanding Myanmar ya yang kurang lebih 31.000. Nah, dengan angka 16.700, ini kita satu grup dengan negara-negara yang benar-benar di bawah kita ya, kayak Zimbabwe dan lain-lain. Nah, ini akan mempengaruhi kredibilitas mata uang rupiah bukan hanya secara lokal tetapi juga secara internasional. Karena teorinya kenapa redenominasi ini penting? Karena satu, teori yang paling dasar itu adalah fungsi uang. Fungsi uang itu kan paling tidak ada 3. Satu sebagai medium of exchange, sebagai alat tukar. Kemudian yang kedua sebagai unit of account. Dan yang ketiga sebagai store of value.
Nah, dari ketiga fungsi uang ini, medium of exchange, dengan nilai nominal yang sangat tinggi sebagai the weakest currency in the world, nah yang terjadi adalah banyak masyarakat kita karena transaksi pakai rupiah tidak praktis, nolnya terlalu banyak, yang dilakukan adalah melakukan redenominasi secara alami. Misalnya kalau kita masuk ke kafe-kafe, kafe-kafe sekarang menulis menu dengan harga 200.000 bukan lagi 200.000 tetapi 200K atau 5.000 tinggal ditulis 5K. Nah, ini kan proses redenominasi yang terjadi secara alamiah di masyarakat kita. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena ya menulis nilai dari barang dalam nol yang terlalu banyak atau nilai nominal yang terlalu tinggi itu bikin ribet. Nah, ini yang membuat fungsi rupiah sebagai alat tukar, sebagai medium of exchange itu menjadi tidak efektif. Nah, apa yang terjadi di sebagian besar masyarakat kita dan dalam konteks transaksi tertentu, penggunaan rupiah itu ya bisa-bisa digantikan oleh mata uang lain. Misalnya transaksinya pakai dolar Singapura, transaksinya pakai dolar Amerika, atau transaksinya pakai pakai euro. Dan saya kira ini hal hal umum ya di masyarakat kita, utamanya di kelas menengah atas, penggunaan mata uang dolar Amerika maupun dolar Singapura itu ya sering terjadi dalam transaksi. Kemudian yang kedua, sebagai unit of account. Coba bayangkan dengan jumlah nol yang terlalu banyak, ini sangat menyulitkan di HP kita aja. Ini kalau kita menghitung mengalih-alihkan sesuatu yang jumlahnya sekian miliar atau sekian triliun. Nah, ini kan HP HP kita itu kan harus di landscape. Di landscape pun kalau jumlahnya sudah mencapai kuadriliun, nah ini pun sulit. Nah, artinya apa? Equipment kita pun baik kalkulator maupun eee, kalkulator yang ada di handphone ini kalah, tidak sanggup untuk mengkalkulasi, hitung-hitungan ekonomi yang jumlahnya sangat besar. Nah, saya kira ini persoalan tersendiri. Kemudian yang ketiga, sebagai store of value. Karena kredibilitas rupiah yang rendah dengan angka nol yang terlalu banyak, ini membuat orang-orang kaya itu menyimpan kekayaan bukan lagi dalam rupiah, tetapi menyimpan kekayaan dalam US dollar atau euro atau di dalam mata uang dolar Singapura atau mata uang lain yang dianggap lebih prestisius atau lebih lebih kredibel. Dan saya kira hal biasa ya di orang-orang kaya kita itu, ya apa, bagi hadiah, bagi bagi apa, kalau lebaran kan kadang-kadang kan bukan lagi rupiah tuh yang mereka bagi, tapi US dollar atau euro kan. Nah, ini kan proses yang biasa disebut di dalam moneter internasional itu sebagai currency substitution. Jadi mengganti transaksi menggunakan mata uang lokal menjadi mata uang asing. Nah, kalau ini skalanya besar, nah ini akan mengganggu fungsi dari eee, rupiah itu sendiri. Nah, ini yang menurut saya yang membuat eee, redenominasi ini menjadi isu yang penting untuk kita sikapi ya. Kemudian yang terakhir yang saya ingin sampaikan, di berbagai negara, redenominasi ini kan dilakukan sudah berkali-kali ya, bahkan, ada negara yang sekian kali melakukan, redenominasi dalam periode waktu tertentu. Nah, contoh kasus yang paling sering dirujuk itu adalah Turki. Turki ini negara yang, sudah beberapa dan saya kira beberapa kali ya, dan terakhir mereka melakukan redenominasi kalau nggak salah tahun 2005 Januari kan. Nah, kenapa Turki akhirnya melakukan redenominasi? Karena Turki ini negara yang mengalami hyperinflasi yang sangat tinggi, atau inflasi yang sangat tinggi, atau mengalami hyperinflation. Coba bayangkan sejak tahun 1970-an, inflasi Turki itu rata-rata 50%. Tahun periode 80-an naik lagi menjadi 80-85%. Bahkan di periode 90 sampai tahun 2000-an, Turki ini pernah mengalami inflasi yang hampir 200%, itu 190 sekian persen ya. Artinya nilai nominal barang atau nilai nilai barang yang ada di Turki itu
naik terus, nilai nominal uangnya juga harus menyesuaikan. Implikasinya adalah kalau tidak ada redenominasi, maka harga yang sangat tinggi harus dibayar dengan jumlah pecahan uang yang sangat banyak. Makanya ada meme ya yang ada di apa di internet. Kalau kita lihat bagaimana masyarakat itu datang belanja ke pasar, belanjanya itu ya yang dia bawa gerobak isinya uang untuk belanja. Kenapa? Karena ya nilai harga barangnya terlalu tinggi tapi pecahan uangnya banyak. Nah, ini yang membuat Turki akhirnya membuat pecahan uang yang sangat besar. Minimal paling kecil, paling rendah pecahan uang mereka itu dalam satu uang kertas itu 50.000. Tertinggi pernah 20 juta. Nah, kenapa? Supaya bisa mengakomodir transaksi atau mengakomodir fungsi lira sebagai medium of exchange di Turki. Nah, karena ini dianggap tidak kredibel dengan angka nol yang terlalu banyak, masa ada uang yang satu lembar nilainya 20 juta. Nah, ini yang akhirnya mendorong Turki melakukan redenominasi, bahkan menghilangkan 6 nol dalam mata uangnya. Nah, terus apa impact dari redenominasi itu? Salah satu dampak yang paling bagus dari redenominasi yang dilakukan oleh Turki adalah menjamin inflasi Turki selama 15 tahun dari 2005 Januari sampai 2020 itu tetap rendah. Nanti inflasi Turki kan naik lagi setelah 2020 sampai sekarang. Tetapi pada 2025 Januari inflasi mereka itu sudah single digit dan itu pertama kalinya inflasi Turki single digit sejak tahun 70-an. Akhirnya dengan redenominasi mereka bisa mempertahankan inflasi yang rendah. Terus orang nanya dari mana jalurnya redenominasi bisa membuat inflasi yang rendah. Nah, ini channelnya itu melalui ekspektasi. Jadi redenominasi ini jangan hanya dipandang sebagai tindakan otoritas moneter menghilangkan angka nol dari mata uang, tetapi redenominasi itu harus dipandang sebagai signal dari otoritas moneter, dari pemerintah kepada pelaku pasar bahwa kita ini berubah atau kita ini shifting dari all monetary policy yang banyak salahnya itu, yang banyak berdampak terhadap inflasi, kepada monetary policy atau macroeconomic policy yang lebih prudent, yang bisa menjaga inflasi tetap rendah. Nah, ini peranan salah satu urgensi dari redenominasi, signal kepada pelaku pasar bahwa ada shifting dalam monetary policy kita. Nah, ini pengaruhnya kemana? Pengaruhnya terhadap ekspektasi inflasi. Jadi karena dia melakukan redenominasi, dipandang sebagai signal kepada pelaku pasar bahwa dia akan mengelola makroekonomi polisinya secara lebih prudent, secara lebih hati-hati, tidak inflationary, tidak mendorong inflasi. Nah, ini membuat ekspektasi pelaku pasar terhadap inflasi di Turki itu menjadi juga rendah, menjadi juga di bawah. Nah, ini yang membuat karena ekspektasinya rendah, nah akhirnya inflasi Turki memang stabil di tingkat yang relatif rendah mulai dari 2005 Januari sampai dengan 2020. Nah, saya kira ini salah satu fungsi dari monetary policy kita ya. Dan saya kira yang terakhir, apakah redenominasi sudah bisa dilakukan? Nah, tadi pemateri yang lain sekilas saya mendengar ya, salah satu hal yang paling penting timing dari redenominasi itu adalah pada saat macroeconomic condition kita stabil. Nah, salah satunya inflasinya stabil. Nah, saya kira termasuk nilai tukarnya juga harus stabil. Karena kalau nilai tukarnya harus stabil, nah kita merujuk pada pengalaman Rusia. Rusia itu mengumumkan dan melakukan redenominasi rubel itu sebelum ASEAN Financial Crisis. Jadi ASEAN Financial Crisis 97-98 itu berdampak ke Rusia. Padahal Rusia waktu itu sudah melakukan redenominasi rubel. Dengan adanya ASEAN Financial Crisis membuat rubel terdepresiasi, melemah lagi, sehingga muncul kebutuhan untuk melakukan redenominasi kembali. Nah, disitulah pentingnya redenominasi dilakukan pada saat nilai tukar kita itu dalam kondisi yang stabil. Kemudian yang ketiga yang juga penting,
pengalaman internasional, redenominasi itu dilakukan semuanya di awal periode kepresidenan. Jadi jarang-jarang redenominasi dilakukan di akhir pertengahan atau di akhir-akhir periode. Kenapa? Karena ini mempengaruhi voters, mempengaruhi pemilih, mempengaruhi perspektif dari pemilih. Kenapa? Karena ini redenominasi itu ada efek psikologisnya. Ini yang disebut dengan money illusion. Nah, misalnya orang yang bergaji 30.000 merasa sangat kaya, meskipun kalau ke pasar ya atau ke mall daya belinya kurang. Nah, kalau diredenominasi jadi dari 30 juta menjadi hanya 30.000, nah ini kan secara psikologis, bahwa ini saya merasa seolah-olah pendapatannya turun, padahal masuk pasar, masuk mall, purchasing power-nya sama saja. Nah, sehingga secara psikologis ini pasti berdampak. Kemudian yang kedua, redenominasi ini kan tidak dipahami secara sama di tengah-tengah masyarakat, dan ini akan bisa berdampak terhadap, ya paling tidak dalam jangka pendek ini bisa terjadi kekacauan, meskipun ya contoh Turki, dan saya kira pemateri sebelumnya juga sudah menyampaikan kalau di Turki ya memang ada dua harga tuh di pasar ya. Ada dua harga itu di mall-mall selama periode transisi, dan transisinya itu ya harga berdasarkan old Turkish lira, kemudian harga berdasarkan new Turkish lira ya. Jadi dua harga itu yang ada di pasar sampai mata uang lama Turkish lira yang lama sebelum redenominasi itu ditarik semua ke bank sentral, baru yang new Turkish lira kembali menjadi Turkish lira saja. Jadi sebelumnya ada new Turkish lira menjadi Turkish lira lagi. Nah, setelah prosesnya. Jadi selalu ada dua harga, sehingga ini dikhawatirkan tidak terjadi kekacauan, dan tapi ya meskipun demikian ya tetap saja terjadi kesalahpahaman di masyarakat kita. Nah, ini yang berpengaruh kepada voters. Nah, ini yang membuat banyak negara, banyak pemimpin yang di negara-negara demokratis tidak melakukan redenominasi pada pertengahan atau akhir-akhir kepemimpinan. Sehingga menurut saya, apa yang dilakukan oleh Pak Menkeu sekarang ya mempersiapkan semua aturan main, undang-undang, peraturan pemerintah termasuk dengan bank sentral untuk melakukan redenominasi. Nah, pelaksanaannya mungkin bisa dilakukan pada saat presiden baru terpilih pada tahun 2030 yang akan datang. Nah, saya kira itu Prof yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.